Ketika Biden menerbitkan stimulus keuangan Amerika di tahun 2021 ini dengan nilai 1,9 triliun dolar atau 1.900 billion dolar atau senilai 1,5 GDP nasional Indonesia yang 1.100 billion atau senilai 27.000 triliun rupiah, maka kaum MMT mengatakan, nah tuh cetak duit deh tuh Amerika. Stimulus ini harusnya menohok perut semua guru besar ekonomi dan semua yang mengatakan bahwa MMT-nya bosman yang digadang-gadang itu memprinting money adalah bakal membuat inflasi. Tuh 27.000 triliun rupiah digerojokin di sektor ekonomi Amerika yang akan membuat Amerika tahun ini akan tumbuh 7% ekonominya di atas Tiongkok yang 6% perkiraannya. Inflasi Amerika paling top 2%. Ayo kaum new mind menantang kaum old mind yang mengatakan Amerika bakal inflasi ratusan persen. Ayo mana analisanya? Atau ikut MMT aja bagaimana? Buang deh tuh ilmu lama. Ini zaman digital, semua bisa dikendalikan dan terdata. Kita harusnya mulai dari sana, digitalisasi ekonomi. Kembali ke growth Amerika 7% tahun ini. Ingat 7% dari GDP per kapita Amerika yang 56.000 dolar itu loh ya, bukan 7% dari GDP per kapita negara seperti Indonesia yang hanya 4.100 dolar. Bayangkan tumbuh 7% dari 56.000 dolar adalah 3.900-an dolar naiknya, sama dengan GDP per kapita Indonesia naiknya. Kalau Indonesia naiknya segitu, hampir 100%, itu baru bernegara namanya. Tahun lalu Indonesia itu minus 2%, tahun 2021 ini diperkirakan naik 4% plus. Namun saya mungkin memprediksi 3%-an kayaknya realistiknya. 3% naik minus 2% tahun lalu, ya baru naik 1%. Selama 7 tahun kabinet kita saat ini GDP per kapita hanya tumbuh 20%. Bandingkan dengan Narendra Modi punya kabinet di India, bandingkan dengan Duterte Filipina, bandingkan dengan Vietnam deh, periodenya sama, naik semua. Dan terbukti 60%-an 3 negara itu naiknya, bukan 20 alias 3 kali Indonesia. Alamnya kayak Indonesia, letak geografisnya strategis Indonesia. Semuanya terkena imbas globalis COVID, tapi kok beda tumbuhnya? Ada apa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Masalah mendasar kalau rakyat perutnya lapar, tingginya pengangguran dan sulitnya menciptakan usaha, negara harus bertindak tepat. Bener deh, masalah mendasar karena piring di meja makan banyak warga yang kosong membuat otak sulit berpikir positif. Yuk sekarang kita cek bersama-sama. Bagaimana dengan makanan di piring masyarakat saat ini dibandingkan tahun lalu, dibandingkan 2 tahun yang lalu? Lebih banyak isinya mana? Lebih banyak yang instan-instan atau bon hutangan di warteg sebelah udah lunas atau nambah besar? Itu aja kita cek. Tantangan ini harus kita selesaikan dengan pemahaman dan strategi baru, atau tepatnya beda mindsetnya. Caranya bagaimana? Yang paling sederhana adalah ya sudah, pakai yang old mind dulu juga nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya mereka harus satu tim. Lebih baik lagi tentunya satu tim itu adalah mindsetnya new mind, pendukung MMT. Saat ini kita semua setuju untuk menyelesaikan berbagai masalah di tanah air. Strateginya adalah Vergader Verbod, seperti yang telah kita sampaikan dalam video sebelum ini. Tujuannya sentralisasi kekuatan dan gebuk yang tidak kooperatif. Sentralisasi kekuatan dan menjadi otoritarian bagi saya tidak jelek-jelek amat. Erdogan juga begitu, Xi Jinping juga begitu, Lee Kuan Yew juga begitu. Saya setuju, oke. Namun perlu diingat, apapun bentuk cara kelola negaranya, maka harus didukung dengan putra-putri terbaik yang menjalankan tugasnya. Kalau mengukur KPI, prestasi indeks yang dipakai di pejabatnya, maka semua pasti berjalan baik. Seperti Singapura deh misalnya. Kalau sebaliknya, sudah sentralisasi, otoritarian, yang dipakai orang yang manut dan dekat saja dengan indeks prestasi rendah, tapi tetap dipertahankan. Ini berbahaya kalau bernegara kayak gini. Bubrah semua. Harus berani memakai mereka yang punya ide dan prestasi cemerlang. Banyak saudara sebangsa yang cemerlang otaknya dan prestasinya. Pakai mereka itu yang saat ini menjadi pejabat atau menteri pemain utama Liga Menteri Kabinet Urusan Ekonomi. Sudah masanya lengser 100%. Saya teringat pelatih sepak bola favorit saya, Sir Alex Ferguson.
Dulu dia adalah coachnya Manchester United. Main bola itu 90 menit. Dia pasti menilai siapa yang bagus selama pertandingan dan siapa yang akan dipertahankan full main 90 menit. Di menit 60 ini kunci suksesnya dia. Kaki-kaki pemain siapapun dan di kelas apapun pasti di menit 60 mulai letih. Disinilah Alex Ferguson selalu mengganti pemain. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Dalam kurun waktu sisa 30 menit terakhir, strategi inilah penentu kemenangan pertandingan. Selalu orang yang dimasukkan tersebut kunci yang membuat menangnya pertandingan. Yang diganti bukan yang lemah, tetapi yang diganti yang berpengaruh. Jadi, menurut pendapat pribadi Sontoloyo, yang diganti di kabinet kali ini adalah mereka yang masuk dalam bidang ekonomi. Itu sepaket total, ganti baru, ada 6 posisi dan ganti satu tim yang memang memiliki satu irama. 6-6-nya pemain baru, fresh leg, new mind. Jangan ganti ke 6 posisi tersebut dengan tim baru tapi baru kenal pada saat menjabat. Kalau begitu chemistry-nya lama terbentuk. Ada kok mereka itu sudah siap di pinggir lapangan sepaket 6-6-nya. Lalu bagaimana kalau 6 orang pejabat itu yang mantan dia nanti pas diganti kan mereka jadi mantan adalah orang yang paling banyak memberi sumbangan pada posisi kemenangan jabatan kemarin. Mereka nantinya bisa ngamuk. Gampang, selama permennya ada, bagiannya ada, peluangnya ada, diberikan tetap kepada mereka. Sama seperti ketika mereka menjabat jabatan politik tersebut. Mereka akan tetap senang kok. Ingat loh ya, pejabat yang diganti itu mereka bukan kalah atau salah. Mereka digantikan juga bukan digantikan oleh orang yang lebih baik dari mereka. Mereka digantikan oleh orang yang lebih cocok dalam keadaan situasi saat ini. Bukan lebih baik, sekali lagi maaf ya, lebih cocok. Mereka berenam itu lebih cocok memang untuk membangun kemenangan. Itu memang talenta mereka. Letakkan di sana lagi, namun permennya yang sama ketika jabatan politik mereka punya. Happy deh semua pihak termasuk rakyat. Karena ekonominya tumbuh beneran 7% dalam 3 tahun ke depan ini per tahunnya. Gitu aja kok repot sih.